Ridwanul Hakim, Muhammad Jadifan Nabila, Muhammad Rizky Abidi, Muhammad Sabar Saludin, kemudian Sadewa, Leonardi Sabani, Onalika Yantenaki, Jalul Fikri, terakhir Wahyu Aditya Nugraha. Sebelum belajar, kira-kira masih ingat materi yang kemarin? Sekarang kita akan mempelajari bab baru. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang kisah dari Nabi Ibrahim, di mana yang kita ambil nanti adalah keteladannya mengenai keteguhan hatinya dalam mempertahankan keimanannya. Nanti dalam pembelajaran diharapkan satu, itu kalian dapat memahami pengertian arti teguh pendirian. Yang nomor dua, setelah melaksanakan proses pembelajaran nanti prosesnya kalian bisa membaca, kemudian diskusi, nonton video yang diamati, kalian itu bisa menerapkan perilaku. Yang nomor tiga, melalui model cooperative learning, kamu nanti diharapkan dapat mengidentifikasi perilaku teguh pendirian. Diharap di bahasa adalah yang terakhir, kamu dapat menghubungkan ya cerita Nabi Ibrahim kan zaman dahulu, kemudian itu bagaimana kamu hubungkan dengan sikapmu ketika kamu berteguh pendirian itu bagaimana, itu yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Kira-kira paham ya? Tujuannya ada berapa? Ada 4. Itu tolong diingat-ingat. Ya, sebelum diskusi saya akan memberikan paparan materi sedikit, yaitu tentang keteguhan Nabi Ibrahim. Kira-kira siapa Nabi Ibrahim itu? Nabi dan sekaligus Rasul. Nabi Ibrahim itu adalah termasuk Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi apa Ulul Azmi itu? Nabi yang mendapat apa? Wali ini semua ada wali berapa lagi? Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi karena kesabaran dan keteguhannya dalam menghadapi cobaan. Itu adalah Nabi Ulul Azmi. Nabi Ibrahim juga mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah. Nah, di situ kita akan pelajari. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang keteguhannya. Saya akan bercerita tentang keteguhan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilahirkan di golongan orang yang musyrik, orang yang menyembah patung, rajanya Golim juga penyembah patung. Raja siapa? Raja Namrud. Nabi Ibrahim bapaknya juga pembuat patung. Nabi Ibrahim juga anak yang soleh. Ketika dia disuruh menjual patung, dia dijual. Tapi tidak menyembah. Mereka jenggolan itu patung dijual. Kemudian itu keteguhan Nabi Ibrahim karena tidak mau mengikuti ajaran nenek moyangnya yang dianggap tidak sesuai dengan agamanya. Yang diyakininya itu adalah keteguhan mempertahankan keimanan Nabi Ibrahim. Pada suatu hari Nabi Ibrahim itu membuat suatu rencana bahwa di suatu negeri itu akan mengadakan suatu upacara, yaitu penyembahan berhala. Setelah rencana tersebut, Nabi Ibrahim itu mengambil rencana piye caranya masyarakat umat itu sadar. Akhirnya Nabi Ibrahim mempunyai ide, itu patung yang besar itu tidak dihancurkan, yang kecil-kecil itu dihancurkan semua, yang mengakibatkan kemarahan seluruh negeri, terutama Raja Namrud. Akhirnya menimbulkan pertanyaan, ada apa ini? Siapa yang melakukan? Kira-kira siapa yang melakukan? Kurang ada sekali dengan Tuhan kita dihancurkan karena begitu. Masa Tuhan tidak mempunyai kekuatan? Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, yang menghancurkan itu adalah Tuhan yang paling besar itu. Kata Nabi Ibrahim, masa Tuhan yang paling besar itu menghancurkan? Tidak mungkin. Nah, Nabi Ibrahim bilang dulu, kalau tidak mungkin, tidak mempunyai kekuatan, kenapa orang disembah?
pengetahuan yang menganjurkan adalah Nabi Ibrahim. Karena kemarahan Nabi Namrud dia tidak, istilahnya tidak mau menerima kenyataan. Akhirnya terjadi perdebatan antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, Tuhan saya adalah yang mematikan dan menghidupkan saya. Kata Namrud, saya juga Tuhan, saya bisa menghidupkan juga bisa mematikan. Yang tidak setia kepada saya akan saya matikan, akan saya bunuh. Tapi yang saya istilahnya menyembah saya, mengikuti saya, akan saya hidupkan, saya kasih kekayaan. Kata Namrud begitu. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak, kita nggak bisa nakal karena Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang cerdas. Itu salah satu dari sifat Nabi, yaitu yang harus sifat wajib, yaitu fatona. Kemudian Nabi Ibrahim bilang begini, ya Raja Namrud, kalau Tuhan saya itu yang menerbitkan matahari dari timur, yang menenggelamkan dari barat. Kalau kamu Tuhan, berarti kamu bisa menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat. Akhirnya Raja Namrud marah karena ditata. Akhirnya Raja Namrud itu membakar Nabi Ibrahim, dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi karena itu termasuk Nabi, karena mujizat Nabi Ibrahim, dia tidak terbakar sedikit pun oleh Nabi. Nah itu sedikit ya yang saya kasih cerita, ya lebih banyaknya nanti silakan diskusikan. Rekamannya saya bagikan ya. Kedalamannya masuk depan. Ya, saya perlihatkan itu di belakang. Ya, kalau di belakang. Ya ceritakan ya. Ini hasilnya silakan diceritakan ke teman-temanmu. Kemudian apa yang kamu temukan di situ, kamu tawarkan untuk menjawab. Silakan, sudah selesai diskusi? Kalau sudah selesai, silakan dibaca cepat. Silakan, selama satu, silakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dari kelompok 1. Jelaskan pengertian pendirian. 1. Tak berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakini dan telah diyakini. Orang yang mempunyai sikap teguh pendirian pada umumnya memiliki prinsip hidup yang sangat kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain. Apalagi persoalan akidah. 2. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi umat yang tidak mau beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu karena umatnya tidak mau menerima kebenaran yang masih memiliki dalam kemusyrikan. Dari pelajaran mediasi, coba kalian analisa apa saja yang bisa memperkuat ciri-ciri orang yang teguh pendirian. Dan ciri orang yang mempunyai sikap teguh pendirian: A. Keyakinannya kuat dan tidak mudah goyah. B. Mempunyai pendirian yang kokoh. C. Selalu optimis dan tidak mudah putus asa. D. Tidak mudah menyerah. E. Tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain. 4. Hikmah yang diambil dari kisah keteguhan Nabi Ibrahim adalah hikmah dari sikap teguh pendirian, di antaranya: A. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang lain untuk berbuat yang baik. B. Tidak mudah diajak untuk berbuat buruk. C. Percaya pada diri sendiri. D. Mudah menerima ajakan yang baik.
berubah dengan keadaanmu. Maka ketahuan apa yang bisa kamu lakukan. Jika mencari satu ulangan harian atau ujian, tidak terpengaruh pada tayangan televisi adalah kesukaan untuk belajar mempersiapkan ulangan harian. Kira-kira yang ditanyakan? Jelas? Kalau sudah jelas silakan duduk. Sekarang kalau silakan dibacakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, jelaskan pengertian pendirian. Satu, telah teguh pada kebenaran yang yakininya teguh pendirian tidak sama dengan keras kepada karena keras kepada lebih mengutamakan keinginan bahwa nafsu. Dua, bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menghadapi umatnya yang tidak mau beriman. Dua, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih karena keluarganya dan umatnya tidak mau menerima kebenaran dan lebih memilih jalan yang memberikan. Tiga, dari pelajaran di atas apakah yang analisa apa saja yang bisa memperkuat ciri-ciri orang yang tersendirian. Tiga, ciri-ciri orang yang mempunyai sikap tersendirian. A, keyakinannya kuat dan tidak mudah goyah. B, mempunyai dirinya yang kokoh. C, selalu optimis dan tidak mudah putus asa. D, tidak mudah menyerah. E, tidak mudah terpengaruh oleh pikiran atau rayuan orang lain. Empat, hikmah yang dapat diambil dari kisah pertemuan Nabi Ibrahim adalah empat hikmah dari sikap tersendirinya diantaranya A, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat yang kurang baik. B, tidak mudah diajak untuk berbuat buruk. C, percaya pada diri sendiri. D, mudah menerima ajaran yang baik. E, dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. 5, dari kesesuaian hati Nabi Ibrahim yang kita ambil jika dihubungkan dengan keadaan, maka kesesuaian apa yang bisa kamu terapkan. 5, A, tidak mencolek saat ulangan. B, tidak terpengaruh ajakan teman untuk bermain saat belajar. Kira-kira ditanyakan? Ya, alhamdulillah. Dari rumusan masalah kalian juga bisa menjawab, bisa menyimpulkan dengan benar. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ya, saya akan berikan kesimpulan sedikit ya. Di situ apa yang telah kamu jawab dari rumusan masalah yang sudah saya buat, jawabannya walaupun jawabannya berbeda itu tapi sesuai apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau kita sinkronkan teguh pendirian di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah zaman yang dahulu kala. Teguh pendirian itu jawabannya, jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 itu bisa diterapkan. Contohnya adalah ini tidak mencontek ulangan, yang kemudian yang kelompok satunya tidak mencontek ketika pelaksanaan apa itu, tidak mencontek ketika pelaksanaan ujian. Nah, itu sama. Kemudian yang nomor 2, contoh nomor 2 itu ketika ini tidak terpengaruhi ajakan untuk bermain ketika belajar, itu termasuk teguh pendirian dia, karena dia ingin mendapatkan ilmu lebih penting sehingga belajar lebih diutamakan. Nah, ini jawaban yang kelompok satunya ini tidak terpengaruh ketika melihat tayangan acara televisi yang bagus untuk belajar mempersiapkan ulangan harian. Nah, itu termasuk contoh-contoh yang bisa diterapkan, perilaku teguh pendirian yang bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan kalau Nabi Ibrahim itu mengenai akidah, tapi kamu mengenai teguh pendirian dalam hal belajar. Nah, saya kira
pembelajaran hari ini adalah cukup ya. Sebelum pelajaran diakhiri kita baca alhamdulillah. Jangan lupa di LKPD tugas untuk penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dan sikap itu tugas kalian dikerjakan dulu. Sebelum ya, kita baca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas.